Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua sahabat British Propolis dimanapun berada. Assalamualaikum, Mas Ahmad boleh dijadikan spotlight ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Celestial Meeting ya. Alhamdulillah udah ada 700 lebih di Zoom dan juga di YouTube ada 82 ya. Bentar lagi penuh 1000 orang, bahkan di YouTube biasanya juga sampai 2000-an orang. Sebelumnya, salam kenal, saya Mr. Jos, mentor bisnis di British Propolis. Saya ucapkan selamat datang buat semua sahabat-sahabat British Propolis di pembinaan 3CM, ya, Celestial Meeting bersama The Founder, Mas Ipo Santosa, dengan judul yang Masya Allah bagus banget, yaitu Tawaf Rezeki. Bagaimana rezeki itu berputar terus, bahkan terus membesar, ya, dan banyak manfaatnya buat yang lainnya. Nah, sebelumnya nanti kita akan ada sesi tanya-jawab, jadi boleh nanti menjawab di chat YouTube ya, atau di chat Zoom ya. Nah, sebelumnya boleh tahu nih dari kota mana aja yang sudah hadir pada pagi ini ya. Saya doakan benar-benar penjualannya meledak, amin ya. Dan di bulan Ramadan benar-benar menanjak ya. Dan juga amalan-amalannya seperti tilawah Quran, seperti sedekahnya, seperti sholat tarawehnya, semuanya insya Allah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan kemenangan yang dalam hitungan jam akan kita temui ya. Insya Allah nanti maghrib udah mulai malam 1 Ramadan, Masya Allah ya. Nah, kita mulai dengan saat ini niat kuat, dan insya Allah kita bangun seperti ini bukan di hari Senin aja, nanti setiap hari di setiap bulannya, Masya Allah ya. Karena Ramadan ini juga mendidik kita untuk bisa rutin ya, bukan sahurnya, tapi tahajudnya. Ya sahurnya sunnah sebenarnya ya kan, tapi juga diutamakan supaya fresh terjaga. Tapi yang jauh lebih penting kebiasaan untuk kita bangun lebih awal, dan semoga juga suksesnya lebih awal. Alhamdulillah udah pada jawab semua ya. Dari Makassar hadir ya, dari Pamulang, dari mana aja nih? Silakan ya. Semoga nanti kita ada seminar seperti Mas Ipo sebelum pandemi ya. Itu di mana-mana alhamdulillah kita udah adakan ya. Dari Blitar, dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Makassar, dari Sumatera, macam-macam ya. Bahkan sampai ke Sorong pun kita ke sana, ke Lombok pun, ke Maluku pun, ke Bali pun kita juga mengadakan seminar ya dari Mas Ipo Santosa buat mitra-mitranya ya. Insya Allah doakan semoga ini bisa terjadi lagi ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya ingin sharing ya. Alhamdulillah saya juga udah spesial bikinkan slide buat sahabat-sahabat British Propolis ya, Belgi Pro, sahabat-sahabat BP, bertabur pahala dimanapun berada ini. Mas Ahmad boleh ditampilkan slide saya yang pertama, silakan. Ini kan bulan Ramadan kan, biasanya lagu-lagu religi itu banyak gitu kan. Tombo ati, ya kan? Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Wah, itu pasti tahu nih ya. Nah, alhamdulillah di Ramadan ini ya, kita akan fight ya, punya obat hati, tombo hati, tapi saya bilangnya obat agen ya, dengan judul Ramadan Fight ya. Silakan Mas Ahmad boleh diturunkan lagi slide-nya. Jadi di BP ini, di komunitas bertabur pahala ini, sebenarnya kita itu udah enak banget, tinggal gaspol sampai rezeki nampol. Apalagi waktu hari Sabtu sore ya, ada pembinaan dari Mas Ipo, dari The Founder, yang judulnya Vaksin Bisnis. Ya kan, akhirnya beliau share itu apa aja penyakit-penyakit di agen yang terjangkit dan harus kita basmi supaya selesai, supaya terhempas, supaya musnah. Itu kalau tidak salah ada 10, dan insya Allah kita akan share ya bagaimana obat agen ini ya, supaya nggak ada penyakitnya, supaya penjualannya melejit. Mau atau mau banget ya, silakan komen di komen YouTube, itu kan ada chatnya kan, dan juga di Zoom. Mau nggak untuk dapat obat agen ini? Supaya hidup nggak gini-gini aja ya. Kalau gini-gini aja, rezeki juga gini-gini aja. Saya pingin semuanya rezekinya maju. The Founder Mas Ipo juga pingin rezekinya itu meluber. Amin, amin ya. Nah, makanya saya akan share di sini obat agent ya. Supaya kita awal gabung di BP, apalagi yang agent plus reseller ya, itu bisa rezekinya itu meluber. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, kita lanjut di slide yang kedua Mas Ahmad, silakan. Ini penting banget ya. Jadi Mas Ipo udah bilang penyakitnya itu apa. Insya Allah kita akan share ya solusi-solusi yang pernah saya
praktekkan di bisnis ini ya. Jadi yang pertama kali ya, harus mau fight untuk sukses ya, supaya apa? Beres gitu loh ya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang kita ambil hikmahnya di bulan Ramadan untuk kita terapkan dalam kehidupan di bisnis kita, di penjualan kita ya. Jadi Ramadan itu harus dilalui sampai sukses ya. Makanya saya mau tanya nih, puasa Ramadan tuh 29 hari atau 30 hari? Coba dijawab. 29 hari atau 30 hari? Ayo. Alhamdulillah udah mulai banyak nih yang hadir ya. Puasa Ramadan tuh 29 hari atau 30 hari? Yang di YouTube silakan dijawab ya. Nah, ada yang 29, ada yang 30 ya. Kalau kata guru agama saya ya, bisa 29, bisa 30. Berarti pilihan yang benar berapa Mr. Yos ya? Yang benar adalah sebulan. Ya, sebulan Ramadan itu baru benar. Bisa 29, bisa 30 ya, tergantung dari pemerintah nanti. Ya, kan biasanya nanti ada satu Syawalnya itu kapan ya. Nah, kita nggak usah banyak debat di sana. Ya, kita fokusin puasa Ramadan sebulan penuh. Udah selesai. Jadi jawabannya bukan 29, bukan 30, tapi sebulan penuh kita akan puasa di bulan Ramadan ya. Nah, insya Allah ini ada 5 ya obat agent supaya penjualan itu meledak gak karuan, apalagi di bulan Ramadan ya. Dan juga kita harus jaga amalan ibadah kita, karena memang di bulan Ramadan itu kita harus menang dunia, menang akhirat ya. Silakan Mas Ahmad diturunkan slide-nya. Saya mau share, dan ini The Founder Mas Ipus sering sampaikan berulang-ulang sampai akhirnya saya paham, ngelontok benar ya. Pertama, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangin kalau waktu perang ya, kita lagi puasa ya, itu kan leha-leha. Aduh, perangnya nanti dulu aja deh. Gak akan menang. Apalagi di perang Badar ini antara hidup mati umat muslim. Sekali kalah, kalah terus gitu loh. Makanya doa Nabi itu kalau seandainya ini kalah ya, Islam tidak akan bisa disebarluaskan lagi. Masya Allah, itu doanya itu menggetarkan hati, dan fight harus sampai menang. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terus yang kedua ya, ini Indonesia kan ibu katanya Jakarta nih. Ya, dulu namanya Jayakarta, sebelumnya namanya Batavia. Dari Batavia ke Jakarta itu ditaklukkan oleh Sultan Fatahillah. Ya, Fatihah, pembuka. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, sehingga bisa menjadi kota Jayakarta, Jayalah kotanya ya. Sampai akhirnya sekarang namanya Jakarta dan jadi ibu kota Indonesia. Ya, nah ini juga terjadi di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan ada satu lagi proklamasi Indonesia ya, tanggal 17 Agustus 45, boleh dicek, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan kalau Insinyur Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta ya lagi asasi kuasa gitu kan, nggak ngapa-ngapain, udahlah nanti aja proklamasinya ya, nggak jadi negara kita, nggak akan diperingati 17 Agustus. Artinya antara kita semangat untuk berperang di Badar, berperang menaklukkan Batavia jadi Jakarta, berperang melawan penjajah sampai Indonesia merdeka, itu berperang, bertempur di bulan Ramadan, tetap puasa, tetap jalankan amalan ibadah. Jadi perangnya iya, ya amalannya iya. Nah kalau sekarang gimana Mr. Jos? Ya sekarang adalah amalannya iya, jualannya juga iya. Jadi kita dua-duanya iya, nggak boleh milih salah satunya, ya. Karena apa? Jualan kita, amalan ini, jualan ini itu juga berperang kita sebenarnya. Berperang melawan apa? Berperang melawan hutang kita supaya lunas dari bisnis ini, amin. Berperang melawan apa? Supaya kita bisa lunas ya ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk umrohnya, untuk hajinya, amin ya. Berperang juga apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita supaya nggak gini-gini aja ya, dapat kendaraan yang terbaik, dapat rumah yang terbaik. Kita fight di bisnis ini, alhamdulillah. Jadi dua-duanya ini kita laksanakan ya, jualannya ya amalannya. Capek dong Mr. Jos. Insya Allah ya semua akan bernilai ibadah. Apalagi bisnis adalah ibadah. Itu kan juga pesan dari The Founder. Jadi semangat di bulan Ramadan, kalau bisa kurangin tidur ya. Malam kita seperti rahib ya, zikir, tilawah ya, baca Quran, merenungi ada ayat Quran terjemahannya, baca-baca buku Islam gitu kan. Atau mungkin di 10 hari akhir Ramadan itu kita iktikaf ya. Tapi siangnya kita mengaum bagai singa ya di tengah hutan. Woy. Kita tetap menawarkan, ajak sebanyak-banyaknya orang di komunitas kita, BP Berita Berpahala. Jadi spiritnya totalitas, sampai hasil berkualitas, sampai hasil berkelas. Nah, alhamdulillah dari materi The Founder ya, hari Sabtu sore kemarin, kita temukan nih ada 10 penyakit agent yang harus kita basmi, yang harus kita hempaskan.
Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini, ya, yang sebentar lagi nanti mulai maghrib ya, itu kita punya nilai-nilai, kita punya banyak hal ya yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di dunia bisnis dan penjualan kita. Dan insya Allah akan naik drastis, insya Allah ya. Nah, inilah slide-nya selanjutnya. Silakan Mas Ahmad untuk ditampilkan. Oke ya, saya dibantu Mas Ahmad, Masya Allah, beliau dari Banyuwangi nih. Saya lagi di Bogor nih ya. Nah, ini 5 obat agent yang saya ambil filosofinya dari bulan Ramadan. Jadi, kalau melakukan sesuatu, belajar dari puasa Ramadan, totalitas ya. Contoh kita nih ya, sahur dari pagi ya, dari setelah sebelum subuh sampai nanti maghrib. Nggak makan, nggak minum. Itu namanya totalitas. Berani memulai, berani mengakhiri. Ya, dan di Ramadan ini, kita tadi udah nanya nih, puasanya 29 hari atau 30 hari? Jawabannya sebulan. Artinya apa? Kalau kita benar-benar menjalani puasa dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, kemudian ketemu 1 Syawal, ketemu Lebaran, itu Lebarannya itu beneran lebar-lebar itu. Rezeki kita, ya pahala kita, semuanya. Asal kita jalanin dengan totalitas dari awal sampai akhir. Ya, kan biasanya kalau ustadz-ustadz ya, khotib-khotib ya, atau mungkin penceramah terawih itu bilang, kebanyakan puasanya itu puasa gendang ya. Tahu gendang ya, atau beduk ya kan. Cuma di awal sama akhirnya, tengahnya bolong ya kan. Atau mungkin terawihnya itu biasanya ada guyonan jamaahnya makin maju. Bukannya jamaahnya makin banyak ya, tapi pas terawih itu jamaahnya makin maju alias sedikit. Nah, insya Allah kita akan komit di bulan Ramadan ini ya, untuk apa? Puasanya full selama sebulan. Amin. Ya, terawihnya full selama sebulan. Amin. Ya, tilawahnya setiap hari 1 juz sehingga minimal di Ramadan ini insya Allah hatam minimal sekali. Amin. Amin. Itu namanya totalitas. Ya. Nah, di bisnis British Propolis, di komunitas berita berpahala juga sama. Kita harus totalitas dalam bisnis ini. Ya, bagaimana totalitasnya Mr. Jos ya? Ya banyak ya. Kalau saya selalu bilang ya kepada teman-teman yang mau serius menawarkan, ya itu gampang banget. Dulu di awal-awal saya itu targetnya penolakan. Karena kalau kita udah kenyang dengan penolakan, ya bentar lagi kita akan menghadapi kesuksesan. Makanya sehari kita minimal harus menawarkan ke 30 orang. Bisa jabri-jabri di WA, bisa di DM di Instagram, bisa di Messenger, di Facebook, ya kan? Pokoknya tiap hari tanpa menawarkan. Ya, pokoknya tiap hari selalu menawarkan. Udah itu aja ya, ke minimal 30 orang. Kenapa 30 orang Mr. Jos? Udah ikutin aja 30. Kan sebulan Ramadan rata-rata 29 atau 30. Itu yang saya lakukan. Sehingga kita kenyang dengan penolakan. Habis itu kenyang dengan transferan insya Allah ya. Terus yang kedua, Ramadan ini tuh yang paling kita happy semuanya adalah ya selaras sama keluarga. Paling enak buka puasa itu di mana? Ya. Coba dijawab, paling enak buka puasa itu di mana? Ya, apakah buka bareng sama teman-teman gitu kan? Atau ini atau lebih enak di mana? Di rumah sama istri dan anak-anak kita. Masya Allah. Ya, itu artinya kalau kita puasanya bareng-bareng, bahkan anak kita usia 5 tahun, 6 tahun udah bisa puasa, bahkan bisa full sampai maghrib. Itu kalau kita selaras puasanya, Ramadan ini berkelas. Termasuk di bisnis juga sama. Kalau kita bisa selaraskan bisnis ini dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, ipar, macam-macam sepupu ya. Itu hasilnya berkelas dan berkualitas ya. Terus kemudian disiplin. Nah, ini penting nih ya. Saya kemarin dengan Mas Ipo dan juga mitra-mitra BP ya, alhamdulillah belajar dari Mas Aderai. Ternyata untuk makan pun harus disiplin ya. Dan Ramadan itu melatih kita disiplin untuk makan. Ya, bahkan makan kita itu teratur sebelum subuh ya, sebelum imsak itu ya sampai maghrib. Alias kita nggak makan tuh hampir 12 jam lebih. Ya, nah kalau kita jaga pola makan kayak gini, insya Allah berat badan seimbang, nggak gendutan, gitu kan? Nah kita dilapin tuh disiplin, ya makannya aja disiplin, apalagi sholatnya, tilawahnya dan sebagainya. Ya, nah Mr. Jos, kalau di penjualan gimana Mr. Jos? Tadi kan totalitas ya, kita serius menawarkan 30 orang ya. Sama dengan di Ramadan, totalitas puasa sampai akhir Ramadan, selaras sama pasangan, sama keluarga ya. Nah, kita pun juga bisnis selaras sama pasangan sama keluarga. Kalau disiplinnya gimana? Ya, wajib ikut pembinaan. Nah, ini menurut saya disiplin. Nah, saya ingin tes lagi nih buat teman-teman ya. Disiplin pembinaan dari The Founder itu cuma 2, selain hari Senin jam 3 pagi ini.
Ya, selain itu hari apa? Boleh dijawab hari apa? Selain hari Senin hari apa? Dijawab. Yuk, silakan chat di YouTube boleh ya. Silakan di Zoom juga boleh. Nah, benar ya. Hari Sabtu sore jam 3:30 ya kan. Satu lagi hari Senin. Harus disiplin. Rutin disiplin pembinaannya. Ya, kalau udah kayak gini, insya Allah hasilnya nggak karu-karuan. Justru saya udah tahu, saya juga udah tahu. Tapi kan Mas Ipus selalu hadir dengan materi-materi yang baru, termasuk judul pagi ini, ya, tawaf rezeki. Ya, kita jadi penasaran, maksudnya apa ini? Kemudian kita bangun ya, kita tahajud dulu ya, kita ketemu Allah dulu ya, kita ngobrol sama Allah dulu. Kuatkan saya ya Allah untuk selalu bangun lebih awal, sukses lebih awal, dan saya sungguh-sungguh menuntut ilmu. Insya Allah ini kunci ya kita untuk maju di bisnis ini. Jadi disiplin pembinaan, insya Allah hasilnya nggak karu-karuan. Ya. Terus yang keempat, apa Mr. Jos? Hemat. Ya. Nah, puasa ini sebenarnya melatih kita hidup hemat. Minimal untuk sahur itu kita makan di rumah. Ya, boleh jadi makanan yang udah dimasak semalam kemarin, ya kan? Itu hemat banget. Bahkan kalau kita buka puasanya itu nggak di tempat makan ya, nggak di restoran ya, itu lebih hemat lagi sekeluarga. Ya, istri kita, ibu kita itu happy makan sekali langsung buat banyak. Itu biayanya jauh lebih murah. Artinya apa? Ya, kalau Ramadan ini mengajarkan kita hemat, di bisnis ini kita harus hemat-hemat juga. Ya, kalau emang kita laku jualannya, modalnya di RO-kan lagi. Jadi uang kecil ya, modal kecil kita gulung jadi modal besar. Itu bisnis yang bagus. Dari kecil jadi besar. Itu bisnis yang bagus. Ya, jadi kalau kita bisa mengelola modal kecil, insya Allah Allah akan bikin ya kita mampu mengelola modal yang lebih besar. Makanya kalau barangnya itu laku, jangan dibelanjain semua. Ya, boleh untungnya itu kita ambil sebagian ya, tapi modalnya harus di RO-kan lagi. Syukur-syukur kalau kita puasa profit. Coba ditulis semuanya, puasa profit. Coba. Nah, ini penting nih. Apa itu misalnya puasa profit ya? Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Hubungannya baik-baik saja. Jadi ini rahasia saya dulu ya di bisnis ini ya, puasa profit. Bahkan 9 bulan waktu saya kerja dan juga menjalankan bisnis BP ini, itu untung saya gulung jadi stok lagi. Akhirnya stok saya makin numpuk, makin banyak, makin menggunung. Ya, saat stok banyak, penjualan banyak, untung jauh lebih banyak. Bahkan hampir 9 bulan itu saya sabar ya puasa profit. Profitnya saya gulung lagi jadi stok, saya gulung jadi modal, saya gulung lagi jadi BP, sehingga stoknya makin banyak. Sehingga pas di 9 bulan pertama ya, itu saya menikmati untung, itu bisa untuk lunasin hutang tuh. Akhirnya ketahuan saya punya hutang ya. Dan utang saya itu harusnya lunas dalam waktu 6 tahun. Alhamdulillah dari bisnis BP itu lunas lebih cepat. Bukan 6 tahun, tapi setahun kurang, tepatnya 9 bulan. Saya doakan yang sekarang ikut ya pembinaan ini hutangnya lunas. Amin, 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 amin. Tolong katakan amin ya. Karena apa? Ya ini insya Allah percepatan kita untuk lunas hutang. Jadi nggak sekedar lunas ya, tapi lebih cepat lunasnya. Kan kalau kita pengen hutangnya lunas itu kan pengennya lebih cepat, bukan lambat-lambat. Atau mungkin lama. Wah, itu kalau di riba ada dendanya lagi. Ya. Terus yang terakhir itu ada tujuannya. Silakan slide-nya diturunkan dulu Mas Ahmad ya. Ini penting ya. Jadi saya ambil 5 obat agent ini dari 10 penyakit yang Mas Ipo kemarin sebutkan di pembinaan Zoom sore. Jadi kita belajar dari Ramadan itu totalitas. Kita belajar dari Ramadan itu kita selaras dengan keluarga kita, menikmati ibadah sama-sama, sahur sama-sama, buka sama-sama. Ya, kita nikmatin disiplinnya. Ya, disiplin makan ya, disiplin untuk taraweh ya, disiplin untuk bangun supaya bisa sahur, bisa tahajud ya. Terus kemudian yang keempat hemat-hemat. Di bisnis kita juga harus hemat. Ya, jangan sampai kumat ya. Kita jualan BP 250 ya, atau mungkin serum 300.000, atau mungkin FB 150.000, sekali laku dianggap untung semua, dipakai semua. Wah, ya nggak bisa RO lagi nih, nggak bisa jualan lagi nih. Ya kalau kayak gini aja nggak bisa, gimana mau digedein? Nah, saya praktekin puasa profit ya. Terus tadi yang kelima tadi kan tujuan. Nah, bisnis pun juga kayak gitu. Saya ngelihat ada orang yang semangatnya itu berkelas di bisnis ini, semangatnya berkualitas. Ya, nggak malas. Itu kenapa? Dia punya tujuan yang jelas. Kalau teman-teman nanya ke saya, waktu di awal-awal saya BP, kenapa semangat saya itu berkelas dan berkualitas? Karena saya punya tujuan yang jelas. Apa itu? Lunas hutang dari BP. Ya,
Dan saya nggak pengen utang saya 6 tahun. Karena kan waktu itu saya cicil tiap bulan, 6 tahun lunas. Alhamdulillah dengan puasa profitnya saya gulung jadi stok ya. Kemudian stok saya makin banyak. Kemudian pas di bulan ke-9 tuh saya cairkan kan penjualan makin banyak tuh. Itu bisa ngelunasin utang seketika. Alhamdulillah selama 9 bulan itu. Kemudian setahun kemudian, apa impian saya? Kan saya bilang tujuan nih ya. Tujuan saya adalah bisa umroh dan mengumrohkan. Mas Ipo waktu itu bilang ya, harus mengumrohkan guru ngajinya. Saya umrohkan guru saya. Jadi umroh dan mengumrohkan. Jadi itu semangat saya tuh untuk di bisnis ini. Alhamdulillah kalau kita semangatnya itu bagus, Allah ridho, insya Allah jualannya gampang terus. Dan Allah mudahkan. Dan semangat akan jalan. Jadi bukan gara-gara kita disuruh jualan kemudian jualan. Enggak. Kemudian kita punya mentor, ayo kamu gini, kemudian kita gerak. Enggak. Karena dari kitanya ada tujuan yang jelas. Sehingga hasilnya berkualitas. Ya. Nah, alhamdulillah ya, 5 hal ini akan jadi obat agent semuanya. Supaya nggak ada penyakitnya lagi. Kita harus belajar totalitas. Kita harus belajar ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa ya tadi? Ya ada di slide-nya ya. Yang pasti yang ketiga saya tadi ingat ya. Yang kedua itu selaras. Ya, selaras nih kedua ya sama keluarga kita. Terus yang ketiga kita belajar disiplin ya, rutin pembinaan ya, Senin pagi ya, Sabtu sore dengan the founder, mungkin ada pembinaan dari komunitasnya masing-masing, mentornya masing-masing, ikutin ya. Nah, sehari berapa jam sih pembinaan? Paling sejam 2 jam, ikutin. Hari Rabu juga ada tuh. Biasa ustadz-ustadz ternama nasional, ikutin. Saya pun selalu ngikutin alhamdulillah sama istri, sama anak-anak saya. Bahkan kalau ngajak orang tua saya minta dengerin juga. Ya kan? Terus yang keempat hemat-hemat ya. Terus yang kelima tujuannya jelas. Nah, saya kemarin-kemarin kan pernah bikin nyanyian nih. Nah, saya juga bikin nyanyiannya juga. Obat agent ya kayak gitu kan. Karena apa? Biasanya kalau kita pakai otak kanan dengan nyanyian kita jauh lebih ingat. Saya pun juga menciptakan ini ya, lagu ini waktu perjalanan dari Depok ke Bogor untuk bikin ya seminar dengan sahabat-sahabat mitra gitu kan. Dan alhamdulillah kita di swab dulu, protokol di BP ini ketat banget kan, jadi kita swab dulu semuanya. Terus waktu acara juga pastikan pakai masker ya, kamar-kamar juga disteril. Dan ini saya juga nggak lagi di rumah nih, tapi lagi di hotel ya. Nah semoga nanti kita bisa kopdar, bisa ketemu bareng, tentunya tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan alhamdulillah ya kita bisa silaturahim, karena energinya itu beda kalau ketemu langsung. Kira-kira teman-teman lihat saya ini semangat atau semangat banget? Silakan dijawab. Ya semangat banget. Kalau jawab semangat banget, nanti saya nyanyi ini. Itu di slide yang terakhir ya. Nah ini akan menjadi obat agent buat semua sahabat-sahabat ya BP dimanapun berada. Dan setahu saya mitra BP ini nggak hanya se-Indonesia, bahkan di berbagai negara juga ada. Semoga nanti kita bisa kumpul, bisa seminar lagi, bisa kopdar lagi ya. Dan semoga pandemi berlalu ya, amin ya. Tapi kalaupun enggak ya kita jaga protokol kesehatan dengan ketat ya. Kita harus bersilaturahim karena itu benar-benar menghangatkan hubungan kita. Dan emang beda sih ketemu langsung dengan di Zoom ini, beda banget. Saya pun juga kangen dengan the founder ya. Alhamdulillah waktu itu bisa silaturahim, bisa ketemu langsung ya. Nah, silakan slide yang terakhir Mas Ahmad boleh ditampilin ya. Ini review ya, sekaligus buat pengingat ya, supaya lebih wow lagi ya. Nah, obat agent ya. Obat apa sih misterius ya? Obat penyakit-penyakit kemarin, gitu kan? Ada 5 perkaranya, ya kan? Yang pertama totalitas jualannya. Yang kedua selaraskan pasangannya. Yang ketiga rajin rutin pembinaannya. Yang keempat hemat-hemat belanjanya. Yang kelima harus jelas tujuannya. Wah, misterius mau jadi artis ya? Enggak lah, saya jadi pengusaha British Propolis saja ya. Oke, sebelum nanti the founder tampil di kita semua ya, kita pastikan praktek ini semuanya. Jadi jualan itu ya, kalau kita setengah-setengah hasilnya setengah. Ya, kalau kita malas-malas hasilnya kandas ya. Tapi kalau kita totalitas hasilnya akan berkualitas. Ya, dan yang di sini istri-istri ya lagi jalanin bisnis BP, mungkin belum dapat ridho suami, belum dapat support suami ya, niatkan kalau dapat profit untuk membahagiakan suami. Urusan listrik bayarin, urusan kontrak bayarin,
bayaran SPP anak bayarin. Dari mana hasilnya? Dari BP gitu ya. Insya Allah itu akan menjemput ridho suami. Dan alhamdulillah sekarang saya melihat banyak couple planner di BP ini, bahkan juga family planner ya. Terus yang ketiga, rajin rutin pembinaannya. Jangan cuma rutin RO-nya, jangan cuma rutin jualannya, upgrade terus ilmunya, ulang-ulang sampai paham, sampai nanti kita itu bisa menjelaskan tanpa mikir lagi gitu loh. Ya, karena kita udah keserap, terinstall, embodied dalam diri kita. Ya, kayak vaksin kemarin udah kebal kita. Ya, jadi kalau kita ikut pembinaannya di BP, Masya Allah, kita akan jadi mentor semuanya. Serius ya, kita akan bisa jadi kayak Mas Ipo jelasin ini itu. Saya pun juga ikut Mas Ipo ya, untuk seminar yang offline ya, dulu 7 keajaiban rezeki itu puluhan kali. Seminar 100 juta pertama puluhan kali. Nah sekarang masanya di pandemi ini, kita bisa ngulang-ulang materi Mas Ipo minimal ya, seminggu itu 2 kali. Itu kalau kita ikutin sebulannya, 3 bulannya, wah itu pinter gak karu-karuan. Makanya dengerin aja, praktekin aja, ngefek itu. Ya hasilnya perfect. Ya, terus hemat-hemat belanjanya. Ya, uang modal ya buat RO lagi. Jangan dianggap profit, ambiar motir kita, ya kan? Supaya apa? Stok kita makin banyak. Ya, dan kalau disuruh stok itu jangan kayak dirampok. Waduh, kita saya habis enggak. Ya, karena saya pernah nih dalam kondisi stok saya cuma sekian. Itu jualan saya ya malas-malasan. Kemudian diminta sama Mas Ipo, stoknya nambah. Itu semangat jualan saya nambah, otak saya melar. Ya, pikiran itu terbuka. Barang saya makin banyak ini. Akhirnya kita lakukan hal yang belum kita lakukan. Akhirnya apa? Ya kita dapat rezeki yang gak karu-karuan. Lebih dari sebelumnya. Dan yang terakhir ya, harus jelas tujuannya. Bisnis untuk apa? Atau pengen DP rumah, atau pengen DP mobil, atau pengen lunas hutang. Insya Allah gampang. Ya, contoh nih kita jual serum. Kita jadi agent plus. Untungnya udah 75.000 kan. Jadi kalau punya utang 7,5 juta, harus jualan berapa serum? Coba di ini. Misterius pagi-pagi kok ngitung. Ya, ini sebelum nanti saya ulang nih lagunya ya kan. Jadi kalau punya utang 7,5 juta, ya untungnya serum per botol itu 75.000, kita harus jualan berapa serum? Ini gampang banget nih. Jadi kalau ngitungnya agak gimana gitu kan. Nah, 100 serum. Selesai itu utang. Ya, mungkin jualan serum 2 bulan, 3 bulan udah selesai itu. Ya, nah ini solusi lunas hutang yang saya tawarkan. Jadi kalau bisnis itu ada tujuannya, insya Allah hasilnya nggak karu-karuan. Ya, Mas Ahmad boleh diturunkan slide-nya Mas Ahmad. Ya, insya Allah saya masih ingat sih lagunya ya. Dan nanti pukul 03.15 The Founder akan sharing materi buat kita terkait tawaf rezeki. Ya, dan sebelum itu saya akan coba ulangi lagu tadi. Insya Allah saya ingat sih. Ya, obat agent ada 5 perkaranya. Yang pertama totalitas jualannya. Yang kedua selaraskan pasangannya. Yang ketiga rajin rutin pembinaannya. Yang keempat hemat-hemat belanjanya. Yang kelima harus jelas tujuannya. Oke, terima kasih buat seluruh sahabat komunitas Berita Berpahala dimanapun berada ya. Dan kita praktekkan 5 ini benar-benar ya. Totalitas jualannya ya dan semuanya. Oke, saya cek Mas Ipo udah hadir di sini. Oke, kita sambut the founder kita Mas Ipo Santosa akan menyampaikan materi tawaf rezeki. Kepada Mas Ipo kami persilakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, terima kasih, Mr. Jos ya. Tadi lagunya lumayan ya, bikin orang melek matanya ya. Ini Opik KW berapa ini gitu ya? Oh, beda, ini lebih mahal daripada Mas Opik gitu ya, karena ini nyata orang jadi pengusaha, insya Allah. Ya, oke teman-teman, coba ngacung jempolnya yang mendengar suara saya dengan jelas. Oke, coba gerakkan tangannya dengan heboh coba. Yang heboh gerakannya coba sampai layarnya goyang-goyang karena tangannya pada gerak semua. Wih, kayak nari apa tuh yang di Bali itu. Ya teman-teman di YouTube ya, coba juga kasih jempolnya yang banyak. Nggak apa-apa, pinjam jempol tetangga sebentar. Iya, alhamdulillah. Oke ya, coba ditayangkan slide yang pertama, Mas Basri, Mas Ahmad. Slide pertama ini tolong dibaca ya, Mr. Jos.
2 paragraf ini. Hampir semua orang punya rencana dan impian. Sayangnya, begitu dihadapkan dengan masalah dan hambatan, mereka memilih untuk menyerah. Ingat, menyerah artinya kalah. Padahal kalau saja mereka pantang menyerah dan terus melangkah, mereka akan semakin dekat dengan impiannya. Pesan dari seorang guru, dalam kesulitan ada kemudahan. Sekalipun jangan pernah menyerah. Sekali lagi kebaikan, selagi itu kebaikan, tetaplah melangkah. Insya Allah hasil akhirnya pasti indah. Memang hambatan akan selalu ada, tapi manusia dirancang untuk mampu mengatasi masalah dan hambatan. Harus tetap semangat. Sudah Mas Ibu. Oke, siap. Balik lagi layarnya ke saya. Jadi pagi ini ya, saya pakai baju mereknya ini. Baju biasa aja ya. Cuma mereknya apa ini? Kebaca nggak nih ya? Oh ya, Adidas ya. Nah, Adidas itu menurut saya singkatan sendiri, bukan dari merekanya. Adidas, all day I dream about success. Ya, sepanjang hari saya mikir soal sukses. Jadi itu kata seorang senior cerita ke saya, kita ini biasanya gabung di BP, ya itu biasanya punya impian yang baik, yang bagus untuk keluarga, ya sesuatu yang mulia untuk keluarga. Nah tapi begitu ya kita jalan, nah kita mulai kendor. Contoh ya, kita awal-awal ya gabung BP pengen apa? Pengen lunas utang, entah lunas utang dirinya atau keluarganya, atau apa? Pengen umroh, lunas umroh, ya kan? Atau apalagi ya pengen renovasi rumah orang tuanya. Itu kan impian yang bagus, yang baik, yang mulia semuanya. Tapi di tengah jalan, oh ternyata posting-posting nggak langsung jualan loh, ya kan? Posting-posting nggak langsung closing loh, ya kan? Sudah WA masuk pun, ya kita follow up, belum tentu juga transfer itu ada gitu kan? Akhirnya apa? Ya kita mundur, ya dan seterusnya. Mohon maaf ya, kalau kita menganggap cari nafkah itu jihad, ya dan orang yang mundur dari jihad itu apa namanya coba? Zaman dulu disembelih itu orang. Ya, maju ke medan jihad, terus di tengah jalan pulang. Nah, kita percaya nih cari nafkah untuk keluarga ini kan jihad modern ya seperti itu. Ya kan? Menafkahi keluarga. Dari tengah jalan pulang coba. Nah, ini orang kayak gini digetok nih sama Nabi. Makanya kita kalau memang sudah punya niat baik, ya kan saya percaya teman-teman semua ya yang gabung di BP, jalan di BP, berjuang di BP, itu insya Allah punya niat baik semuanya. Niat bagus semuanya, niat mulia semuanya. Ya, jangan mudah menyerah. Dulu pas mulai niatnya pengen apa? Nah, ya sudah pertahankan niat itu. Oke, memang semua orang punya impian, semua orang punya rencana gitu. Tapi siapa yang istiqomah ya ketika berhadapan dengan masalah? Ya kan? Dan saya bilang capek-capek kita di BP, berapa sih capeknya? Nggak capek-capek banget kok. Ya kan? Nggak capek-capek banget kok. Kita sudah buktikan 1 tahun 1 bulan. Ya, 1 tahun 1 bulan. Maret tahun lalu ya, sampai sekarang udah April. Jadi 1 tahun 1 bulan. Kita ini cuma di rumah aja, alhamdulillah bisa menghasilkan. Dan bukan cuma saya, ya belasan ribu mitra seperti ini di rumah aja dan tetap menghasilkan. Gitu. Kayak tadi malam saya ngomong ya dengan sekelompok orang, saya bilang kita ini 1 tahun lebih loh di rumah aja dan alhamdulillah tetap bisa menghasilkan. Kalaupun kami terpaksa keluar rumah itu karena rekreasi, sumpek, ya kan? Karena udah sekian bulan ini terus. Sementara orang lain, ya itu pandemi mereka naik kereta, pandemi naik bis kota ya demi apa kerja katanya cari nafkah bagus ya bagus hebat ya hebat gitu ya tapi kalau untuk pandemi aja mereka berani kenapa buka usaha nggak berani ya dan di sana kan capek luar biasa di BP ini capeknya nggak seberapa ada sih capeknya tapi nggak capek-capek banget gitu yang penting punya kuota aman selamat insya Allah ya kan jadi saat kita rasanya capek lelah atau pengen menyerah ingat ya dulu kita mulai tuh maunya apa ya kan coba bayangkan juga senyum orang tua kita andai kata berhasil ya kita lunasi hutangnya kita lunasi biaya umrohnya ya atau saat ya melihat anak kita masuk di sekolah favorit yang fasilitasnya cukup yang fasilitasnya memadai nah anak kita masuk tuh sekolah seperti itu kita ingat ya momen-momen seperti itu atau kita bayangkan momen-momen seperti itu insya Allah buat kita nggak bakal mundur ya nggak bakal mundur ya jadi saya tuh kadang kalau pengen menyerah ya dulu awal-awal saya ingat dulu bagaimana perjuangan ayah saya ya kan sampai akhirnya beliau meninggal gitu ya pada tahun 99 ya pas dalam bulan Ramadan juga waktu itu ya kan
Nah, bagaimana beliau tuh kulitnya tuh awalnya kulitnya kayak saya ini, sawo matang gini. Tapi karena sering di lapangan, kulitnya tuh ya gelapnya luar biasa, ya kan? Kuliah itu gelap luar biasa. Nah, kita ingat momen seperti ini kan, dan udah capek-capek dikuliahin, masa nggak beres? Udah capek-capek dikuliahin, masa nggak sukses? Ya kan? Ya udah kita fight terus. Nah, jadi ketika capek, males ya, udah balik lagi pikirannya ke zaman ya, Ayah Dus masih ada ya, saya bayangkan ya, yang dia mau atas saya itu seperti apa. Nah, makin ke sini, akhirnya kita paham tentang impian yang lebih besar lagi, impian yang lebih mulia lagi. Apa itu? Sesama, umat, ya, bangsa, ya, termasuk sekarang di BP mitra-mitra. Itu menjadi impian, ya. Dan saya bilang saya tidak akan berhenti sampai nih impian-impian mitra ini ya insya Allah yang pokok-pokok, impian yang pokok-pokok itu tercapai. Kita akan kawal terus, gitu. Nah, jadi kan saya paham ya, orang itu tahapnya beda-beda, masanya beda-beda, ya. Jadi mungkin awal-awal keinginannya itu adalah impian pribadi, kayak Mr. Jos dulu awal-awal pengen lunas hutang gitu kan, dipercepat ya dalam waktu kurang dari setahun akhirnya lunas, gitu. Nah, awal-awal impian pribadi memang biasanya seperti itu, biasanya, ya kan? Nanti seiring makin paham, ya impian akan besar lagi untuk mitra, untuk sesama, untuk semuanya, ya. Ini sekarang nih 2 minggu terakhir kepala saya ini pusing mikirin itu mobil soalnya. Ya, saya mobil tuh 9 tahun nggak ganti. Yang kita pikirin mobil apa coba? Mobil buat disedekahin. Bagaimana caranya minggu pertama Ramadan jebret langsung banyak gitu. Dan akhirnya saya cicil kan. Sekarang tuh waktu saya ngomong sama teman-teman saya udah beli 1. Ya. Berapa hari yang lalu saya beli lagi 2, udah 3 nih sekarang. Ya. Jadi rencana kita Ramadan mau kita hajar, sebelum Ramadan udah kita hajar. Saya mikirnya simpel aja, kita keluarkan sebelum Ramadan, mudah-mudahan tuh nanti dalam Ramadan lebih gede lagi, lebih banyak lagi mobil yang kita bagi-bagikan. Ya. Jadi tadi malam juga saya ngobrol di Zoom ya dengan sekelompok orang ya, cerita tentang BP. Mitra BP itu nggak perlu saya kasih hadiah-hadiah mobil. Kan di bisnis lain ada tuh hadiah mobil gitu kan ya. Hadiah mobil, hadiah ini, hadiah itu. Ya sebenarnya itu harga jual aja dipotong. Itu aja sih. Ya, jadi kalau teman-teman hadiah mobilnya mana di sini? Udah ada tuh di BP-nya udah ada. Ya di BLG-nya udah ada. Beli mobil dari sana tuh saya bilang. Ya. Nah, itu kan ngatur-ngatur harga jual aja. Ya, jadi ada laba yang ditahan, kemudian akhirnya diberikan. Itu aja gitu. Tapi saya pengen sampaikan satu hal, mobil saya 9 tahun nggak ganti, 9 tahun nggak ganti. Dan dulu saya tuh ya 3 tahun, 4 tahun maksimum ganti. Jadi di kepala saya mobil itu maksimum memang harus 5 tahun. Sebelum 5 tahun udah ganti. Jadi dulu itu 3 tahun, 4 tahun ganti. Mau itu CR-V, Pajero ya saya ganti gitu. Ya. Nah mobil yang sekarang ini 9 tahun saya nggak ganti-ganti. Ya. Yang kita pikirin apa? Ya mobil. Mobil apa? Bukan mobil saya, tapi mobil untuk orang banyak, mobil untuk umat. Ya. Makanya kita kenceng-kencengan jualannya. Yang uang harusnya untuk apa-apa gitu ya, saya hold dulu. Udah, pokoknya bagaimana nih mobil jadi realita ya, jadi kenyataannya pada awal Ramadan. Ya, dan insya Allah kita akan fight sungguh-sungguh di sini. Nah, nggak apa-apa, teman-teman mungkin punya tahap yang berbeda, is okay. Ya, tahap pemikiran yang berbeda, is okay. Jadi awal-awal memang untuk berpikir apa ya, keluarganya, hutangnya. Oke, is okay, bagus kok. Ya, itu pun juga mulia, itu pun juga mujahid insya Allah. Ya kan? Terus apalagi untuk misalnya orang tuanya, ada tuh di antara mitra ya, ada di antara mitra yang memang berjuang untuk apa ya, itu bukan cuma ya, tapi tanda petik cumanya pengen apa ya, itu renovasi ya rumah orang tuanya, dapur orang tuanya ya, walaupun tanda petik cuma dapur ya, tapi itu bukan cuma, itu mulia banget insya Allah ya, di hadapan Allah tuh sangat-sangat tinggi ya. Nah ini perjuangan kita di BP. Ada lagi yang ngomong sibuk gitu, aduh saya sibuk banget Pak. Kenapa sibuk? Anaknya banyak Pak. Anaknya berapa? Oh, 3 Pak, kecil-kecil. 4 sih, tapi 3 kecil-kecil Pak. Sekecil apa? Botol BP? Oh ya enggak sih, gitu. Udah gede Pak, masa sekecil botol BP? Ya. Atau apa? Serum? Atau sebesar itu, yang facial wash, gitu kan? Ya lebih gede dong Pak. Nah, berarti masih bisa. Kemarin saya jumpa mitra namanya Umi Lena. Anaknya 11. Jualan hampir 1.000 botol. Ya, kemarin saya ketemu tuh ya, sama Mas Mario, sama Mbak Dita gitu ya. Nah, ada juga beberapa mitra, itu anaknya 11. Ya kan? Saya bilang kurang. Kalau main bola itu kurang pemain cadangan. Harusnya lebih dari 11. Ya. Nah, jadi bisa juga jualan. Bisa juga jualan. Apa yang nggak bisa? Gitu. Kayak kemarin tuh ada, misalnya juga kayak Mbak Aini gitu kan, lagi COVID coba. Anak kecil-kecil, nangis-nangis, teriak-teriak semuanya. Jualan juga gede kok. Jualan juga banyak kok. Jadi anak jangan dijadikan alasan. Kasihan. Anak udah ini ya, orang bersyukur punya anak, ini malah dijadiin alasan coba. Ya kan? Anak saya 4 masih kok, ya bagus, berarti rezekinya banyak. Anak saya 5, ya makin banyak rezekinya. Apa masalahnya coba?
Anak saya satu masih po, ya berarti waktunya banyak. Apalagi coba, ya kan? Suami saya satu, ya wajar ya, mau suami satu kok gimana ceritanya coba. Ya, jadi jangan lagi kita mencari excuse ya. Hambatan pasti selalu ada. Tapi saat kita berhadapan dengan hambatan tadi, kesulitan tadi, ingat ya bahwa manusia dirancang bisa mengatasi hambatan. Pasti. Satu, ya. Kedua, ya ingat lagi ya masa-masa kita mengawali bisnis ini. Ya, niatku pengen apa? Aku mau apa nih gitu. Nah, insya Allah kalau kita kayak ini nggak bakal mundur. Dan ingat lagi ya, ini analogi yang saya bilang ini walaupun agak diiniin gitu ya. Tapi saya bilang gitu, kita cari nafkah itu adalah jihad insya Allah. Ya, orang yang mundur ya di medan jihad itu apa coba? Apa coba namanya itu? Pengkhianat namanya itu. Ya, zaman Nabi itu digetok orang seperti ini. Ya, sudah bagus kita berjihad ya di bidang ekonomi untuk keluarga kita. Nah, kalau sudah jalan, sudah maju, jangan mundur. Bahkan teman-teman kalau belajar ilmu umroh gitu ya, kalau kita sudah pasang niat, kalau sudah mikot, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Padahal umroh cuma sunnah. Ya, cuma sunnah. Nggak boleh mundur. Kalau kita mundur juga stop, itu bayar dam. 1 ekor kambing. 3 juta keluar. Ya kan? Mau gimana? Mau lanjutin atau bayar 3 juta? Ya kan? Ya, nah ya sudah akhirnya tuntasin semuanya. Itu umroh itu. Umroh mengajarkan kita kalau sudah action, jadi kan umroh ini kan beda ya. Umroh ini adalah amalan yang sifatnya itu fisik, gerak. Ya, jadi action memang. Nah, itu pelajaran buat kita salah satu hikmahnya kalau sudah action harus usai, harus selesai. Ya. Harus selesai. Jangan sampai nggak selesai. Kalau nggak selesai ya bayar dam. Gitu. Jadi begitu kita udah ambil mikot tuh ya, ada yang tempatnya beda-beda ya, ada yang dekat Madinah, ada yang dekat Mekah, ada juga yang di tengahnya itu Hudaybiyah gitu ya. Nah, kalau sudah pasang mikot di sana ya udah harus selesai. Padahal umroh cuma sunnah. Ya, untuk sesuatu yang sunnah pun ya harus selesai. Gitu. Nah, ternyata nih ada hikmah ya di balik tawaf ya. Tawaf ini kan salah satu ibadah ya, salah satu rangkaian dalam ibadah umroh gitu ya. Ada tawaf, ada sa'i ya, kita lihat hikmahnya. Ini bukan tafsir ya, bukan tafsir, saya bukan ahli tafsir gitu ya, tapi ini adalah hikmah. Ada apa sih ya dengan tawaf ini? Kita lihat coba. Buka slide-nya. Jadi tawaf ini mahal ya. Ada apa di tawaf? Di tawaf itu ya kita belajar. Ya, tawaf itu ketika kita mutar itu loh. Ya. Oke, layarnya balik lagi ke saya. Jadi, tawaf itu seperti ilmu rezeki. Ya, seperti ilmu rezeki, ilmu air, ilmu udara, ilmu darah. Air, udara, darah itu harus muter terus. Kalau berhenti dia nggak sehat, lama-lama mati. Uang juga seperti itu, harus gerak terus. Ya, geraknya gimana? Pakai 2 cara kan? Pakai perniagaan, pakai sedekah. Nah, gitu juga tuh. Ya, udara seperti itu, air seperti itu, darah juga seperti itu. Kalau berhenti nggak sehat, lama-lama mati. Makanya air kalau berhenti itu nggak bagus, lama-lama bau kan, gitu. Tapi kalau mengalir, nah itu bisa suci dan mensucikan, bisa buat wudhu, ya kan? Nah, air seperti itu, udara juga seperti itu. Tawaf pun juga seperti itu. Tawaf itu ya, apalagi sebelum pandemi ya, itu kan ramai banget, padat banget. Sekali turun itu ada ratusan ribu, ya, ratusan ribu. Coba berhenti kita, diinjak sama orang, ya, kita akan terdorong, terjatuh dan terinjak sama orang, mau nggak mau. Jadi apa yang harus dilakukan? Mesti bergerak. Tawaf terus. Slow boleh, ya. Jalannya agak slow boleh, tapi harus bergerak terus dan harus bergerak ke depan. Coba lawan arah, yo mati juga itu. Ya. Nah, ini filosofi kehidupan ya, bahwa kita memang harus bergerak terus. Ya, dan tidak boleh andai kata kita menjauh pun tetap diingat nih, yang diingat adalah apa? Ka'bah yang di tengah. Ya, yang diingat tetap Allah gitu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu satu hal. Kedua, nah menariknya bagi yang coba yang pernah umroh, coba ngacung tangannya yang pernah umroh. Yang pernah lihat YouTube-nya atau video orang umroh coba. Nah, pernah semua kan? Nggak ada yang nggak pernah gitu kan. Kecuali dia Kristen ya mungkin dia nggak pernah lihat gitu ya. Kalau Muslim ya pasti pernah lihat lah di YouTube atau di video ya atau di TV itu. Anehnya gini nih, ya. Anehnya maksudnya ini apa ya? Dalam artian yang positif gitu ya. Uniknya gini. Ka'bah itu kan tempat istimewa, tempat khusus gitu. Ya kan? Dan ibadah juga khusus, nggak ada tuh kita mau tawaf di Istiqlal, nggak bisa. Hanya bisa di Masjidil Haram. Di Nabawi misalnya, mau tawaf nggak bisa, nggak boleh juga. Coba tuh muter-muter kita di situ ditangkap tuh sama askarnya itu. Nggak bisa. Di Aqsa nggak bisa juga. Ya. Jadi jangankan di Istiqlal gitu ya, di Nabawi, di Aqsa aja nggak bisa. Hanya bisa tuh di Masjidil Haram tawaf itu. Ya kan? Nah, jadi memang ibadah yang sangat-sangat khusus. Tapi uniknya adalah apa? Doanya justru tanda petik tidak dikhususkan, dibebaskan.
Saya tanya tadi itu teman-teman yang pernah umroh. Ketika tawaf doanya apa coba? Doanya apa coba? Ada sih panduan doa tuh ya dari travel umroh, di bukunya ada, Ustadz juga kasih panduan. Coba perhatikan ya, kalau teman-teman pernah umrohnya beda-beda travel, itu doanya beda-beda itu. Beda travel beda doa. Ya, beda mau tawaf beda lagi doanya. Terus yang benar yang mana, Pak? Memang doanya dibebaskan. Jadi tempatnya khusus, ibadahnya khusus, sangat-sangat khusus, sangat-sangat spesifik, tapi anehnya adalah Pak, dibebaskan. Ya. Nah, ini agak unik nih, biasanya tuh doa tuh khusus semuanya. Doa tuh khusus semuanya. Ya, jadi kalau ibadah khusus, doanya khusus juga. Gitu. Ya kan? Misalnya ketika kita mau safar, itu doanya khusus. Ketika kita menyembelih hewan kurban, doanya khusus. Ya kan? Ketika kita tahlul, itu doanya khusus. Tapi ketika tawaf itu unik, doanya dibebaskan. Nah, doa dibebaskan, amalan pun dibebaskan. Mau zikir boleh, sholawat boleh, baca Al-Quran boleh, murojaah boleh, apa aja boleh, bahkan diem aja boleh. Diem nih, nggak ngomong apa-apa, boleh juga. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman baca doanya itu buku panduan dalam itu ya yang dikasih travel itu patokan umum aja, tapi aslinya mah bebas. Makanya beda travel ya beda doanya, beda ustadz ya beda lagi doanya gitu, ya kan? Nah, ada samanya tapi banyak bedanya. Ya, ada samanya tapi banyak bedanya. Nah, apa pesannya ini buat kita? Belum selesai. Doa dibebaskan, ya, amal dibebaskan. Bahkan apa mau dibawa pun itu masih dibebaskan walaupun masih ada aturan-aturan. Ya. Jadi misalnya teman-teman nih, yang kan ada tuh sebagian orang pas tawaf itu ya dia misalnya nenteng barang-barang, dianggap nih perlengkapan bagi dia. Boleh. Ya kan? Ada lagi nenteng air, boleh. Ya kan? Bahkan kalau teman-teman lihat orang sana, ya, itu saking apa ya? Ya orang Indonesia itu menurut saya baik lah, bagus lah menurut saya. Orang sana itu ya kadang-kadang karena Ka'bah itu sering ketemu, kadang-kadang kurang menghargai. Sambil tawaf, sambil nelfon. Tapi kalau kita baca ininya ya, rukun dan semuanya memang nggak batal, tawafnya nggak batal gitu. Ya, tapi kan rasanya gimana gitu ya? Masa lagi tawaf sambil nelfon coba? Itu banyak kalau orang sana banyak yang kayak gitu. Kalau orang Indonesia nggak ada, ya. Kalau kita sambil nelfon ada, tapi kalau foto-foto ada tuh orang Indonesia tuh, ya gampang itu. Kalau foto-foto ada, ya. Tapi kalau sambil nelfon nggak ada tuh, ya kan? Nah, jadi apa mau dibawa pun masih dibebaskan. Ada yang bawa payung boleh, bawa handphone boleh, bawa tas juga boleh, ada lagi nenteng sandalnya, dibolehin, masih dibolehin itu, ya kan? Jadi dibebasin, zikir dibebasin, doa dibebasin, ya kan? Amal juga dibebasin, bahwa apapun masih dibebasin, gitu. Pakaian baru dibatasin gitu ya, ada syarat-syaratnya. Nah, apa poinnya buat kita? Ya, apa poinnya buat kita? Ternyata kita di sini diminta apa? Bertanggung jawab ya atas keputusan kita. Ya. Jadi menurut kamu yang paling penting di sini apa? Saya langsung mikir tuh. Oh iya, menurut saya sih yang paling penting minta ampun. Ya. Jadi kalau saya tahu waktu yang saya banyakin istighfar. Ya kan? Nah, juga saya membayangkan Rasulullah dulu tahu seperti ini ya, rasanya gimana gitu. Sahabat melihat rasanya seperti apa. Akhirnya yang kedua saya banyakin adalah Pak sholawat. Gitu. Karena dibebaskan. Ya, karena dibebaskan memang. Ya. Nah, diizinkan juga berdoa, doanya juga bebas. Gitu kan? Jadi doa apa yang paling penting? Ya, saya doa macam-macam itu ya, tapi doa yang selalu saya ucapkan di awal ya, saya mintanya apa? Saya minta menjadi pejuang agama Allah. Itu yang saya minta. Dengan ilmu, dengan akhlak, dengan harta. Itu yang saya minta. Ya. Jadi justru dibebaskan itu kita disuruh apa? Bertanggung jawab dengan ya keputusan kita. Terserah maunya apa. Tapi ya pilih baik-baik. Nah, seolah-olah ya Allah ngomong gitu ke kita. Oke? Jadi bertanggung jawab dengan keputusan kita. Kalau memang mintanya itu ya sudah kita perjuangkan. Dan yang menariknya lagi, Allah itu suka pada hamba yang bertanggung jawab dengan keputusannya dan selalu melakukan perbaikan. Itu ayatnya ada di Al-Quran. Ya. Jadi kita udah pilih, kita bertanggung jawab ya, dan mungkin nggak apa itu ya, tidak langsung berjalan sempurna semuanya. Tapi kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, Allah senang dengan hamba yang seperti itu. Ya, ayatnya ada. Oke, kita buka lagi. Nah, ini kita masuk ya tentang filosofi tawaf yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang pertama tadi soal rezeki, kedua tentang kebebasan ya, mengambil keputusan. Yang ketiga adalah apa? Tawaf itu continuous improvement. Ya, sambungan tadi yang sedikit di belakangnya ya tentang apa? Perbaikan terus-menerus. Gitu. Kita belajar dari Nabi Adam ya, Nabi Adam ketika dia keluar dari sorga ya, akhirnya landing ya di bumi gitu ya. Dia kan doa, ya kan?
Kalau kita ngomong menyalah-nyalahkan, ya paling enak tuh nyalain siapa? Nyalain iblis. Wong aku ditipu kok, ya kan? Jadi Adam tuh nggak salah, korban penipuan dia. Wong dia ditipu kok, ya kan? Terus siapa lagi yang bujuk? Yang bujuk Hawa kok. Jadi paling cocok siapa? Nyalain iblis, nyalain Hawa. Tapi Nabi Adam baca doanya. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Nggak nyalain iblisnya, nggak nyalain Hawanya. Aku yang telah zalim. Kalau engkau tidak mengampuni, aku minta ampun ke siapa? Ya Allah. Ya. Nah, jadi Nabi Adam bertanggung jawab atas keputusannya. Terus apa? Melakukan perbaikan. Nabi Yunus juga sama, disuruh dakwah ke sebuah tempat. Dakwah dia, dakwah dia, dakwah dia. Ditolak terus. Lama-lama ya kesel juga kan. Akhirnya beliau pindah cari tempat lain gitu. Sama Allah sebenarnya apa? Jangan pergi, tetap di sana. Tapi Nabi Yunus berpikir ya sudahlah, pergi ke tempat lain. Akhirnya apa? Ya kita tahu sendiri kan. Akhirnya masuk ke perut ikan dan lama di sana, gelap, tiga kegelapan. Gelapnya malam, ya, gelapnya perut ikan, ya, dan gelapnya samudra. Gabung semua jadi satu. Benar-benar total darkness, ya, total darkness, gitu. Nah, Nabi Yunus dalam perut ikan itu kalau pengen nyala-nyalakan itu paling enak. Itu paling enak. Nyalain siapa coba? Itu penduduk yang itu. Gara-gara penduduk itu ya Allah, aku akhirnya masuk di sini gitu. Dia tuh yang nolak dakwah. Aku ngasihnya kebaikan kok. Aku nabi kok. Mereka yang nolak. Ya kan? Jadi salah siapa? Ya salah penduduk itu. Atau siapa? Salah orang yang ngelemparin dia itu. Ya, orang yang melemparkan dia ke laut itu. Nah, tapi Nabi Yunus coba kita perhatikan ya. Ketika di dalam perut ikan itu dia tidak menyalahkan si penduduk itu, tidak menyalahkan juga si orang kapal itu, tapi apa? Dia mengakui itu kesalahan dia. Dia minta ampun juga. Dan menariknya saat kita istighfar, kita minta ampun, ya itu jalan kebuka. Jalan kebuka. Ya, makanya Nabi Adam ketika dia sudah minta ampun itu, walaupun dia turun ke bumi tapi derajatnya naik. Walaupun dia tidak di surga lagi tapi derajatnya naik. Karena dia hamba yang sudah melakukan perbaikan. Ya, Nabi Yunus juga sama. Allah tunjukkan sedikit kemudahan, apa itu keluar dia dari perut ikan. Ya, jadi kalau istighfar dilakukan, introspection dilakukan, insya Allah kita menuju improvement. I, istighfar, introspection, improvement. Ya. Nah, tawaf mengajarkan kita apa? Continuous improvement. Kalau bahasa Jepangnya kaizen. Ya, nggak ada stopnya. Istilah kita apa? ITP. Ya, improve the process. Ya, perbaiki prosesnya, perbaiki prosesnya, perbaiki prosesnya. Dan itu disukai Allah. Ya, jadi Allah menyukai hamba yang terus melakukan ya perbaikan-perbaikan. Entah itu sifatnya memperbaiki diri, memperbaiki proses bisnisnya, ya atau hubungan dengan mitranya. Ya, kita buka lagi yang berikutnya. Itu soal tawaf ya. Nah, kemampuan bertanggung jawab ya atas keputusannya ini, nah kita bawa dalam bisnis. Kita nggak bisa ngomong ya. Boleh buka lagi next. Kenapa omset stagnan? Ya, kenapa omsetnya mentok? Kita bisa ngomong, wah tim nggak loyal. Padahal yang ngerekrut tim itu siapa? Yang mendidik siapa? Kan kita. Harus siapa? Bertanggung jawab. Kenapa tim nggak loyal? Oh ya, aku yang kurang membina. Aku yang kurang mendidik. Aku yang salah rekrut di awal. Ya kan? Bertanggung jawab dengan keputusannya. Omset stagnan. Salah siapa? Wah, leader nggak support. Wah, leader saya susah nih orangnya. Nggak mau support. Ya, nggak mau ini total ke kita gitu. Nah, katanya leader nggak support. Ya, tapi pertanyaan yang berikutnya buat diri kita, apakah kita teachable selama ini? Apakah kita mau diajar selama ini? Ya, apakah kita mau ikut semua seminar, semua pembinaan? Jangan-jangan pas pembinaan kita nggak ikut, ya, atau telat datangnya, ya, atau adabnya nggak dipakai. Saya aja mau ngajar gini, mau ngisi gini, ya saya wudhu dulu, ya kan? Dan teman-teman nggak tahu nih, saya juga, ya tadi malam pakai serum, pagi ini saya pakai serum lagi, ya kan? Jadi mau tampil aja tuh saya pakai tuh serum, ya. Beneran. Kalau nggak saya pakai wash, kalau nggak saya pakai serum. Agak dapat spiritnya. Kita mau ngomong Belgi, Belginya nggak dipakai. Cerita apa itu? Ngomong kosong kan jadinya. Nggak ada bedanya kita sama orang munafik itu. Ya kan? Nah, jadi hari-hari pakai, mau tampil saya pakai lagi. Ya. Tadi saya cuci mukanya pakai facial wash yang Belgi, ya kan? Habis itu pakai lagi serum yang Belgi. Gitu. Padahal tadi malam udah pakai juga. Ya. Nah, jadi jangan-jangan bukan leader yang nggak support, kitanya yang kurang teachable. Apa itu teachable? Mau diajar, mau dibentuk. Ada orang yang apa? Mau belajar, tapi nggak mau diajar. Gitu. Susah dibentuk. Dia pakai cara pikir dia aja. Nah, kita pastikan jadi orang yang mau diajar. Udah gabung di sini, ya sudah ikutin aja semuanya, kan ngapain tanggung-tanggung. Gitu. Wah, mentor saya nggak peduli, Pak. Ya, mentor saya nggak peduli Mas Ipo, gitu.
Nah, sekarang kita tanya lagi diri kita, ya kan? Menurut saya sih mentor-mentor di BP udah peduli. Tapi kalau kita mau banding-bandingkan dengan bisnis lain, apa iya mentor di luar sana lebih peduli? Enggak ada loh. Mentor di luar sana belum tentu peduli. Dan rata-rata bisnis di luar sana nggak ada mentornya, ya, nggak ada mentornya bahkan. Nah, jadi kitanya introspeksi, ya, introspeksi, istighfar, insya Allah jadinya improvement. Waduh, ini BP susah dijual ini, 250.000 ya, apalagi serum 300.000, wah nggak kejangkau ini. Tapi kalau kita mau introspeksi, kok mitra lain bisa jual ya? Kok pesaing bisa jual ya? Nah, jadi jangan-jangan kita yang bermasalah. Kenapa orang lain bisa meroket penjualan sampai ratusan, sampai seribuan? Kenapa kita enggak coba? Bukan harganya nggak kejangkau. Kita mungkin yang kurang sungguh-sungguh. Atau salah ketemu pasarnya. Atau ngomong sama orang yang itu-itu aja. Udah jelas orang nggak mau beli, kita omongin terus. Cari orang lain. Ya kan? Tawaf lagi, tawaf lagi. Sa'i lagi. Ngapain ngotot sama orang yang sama? Cari orang berbeda. Insya Allah hasilnya berbeda. Waduh, Mas Ipo nggak ngerti sih keadaan lapangan. Daya beli itu melemah, Mas Ipo. Ini pandemi, ini resesi. Oke, daya beli melemah. Tapi namanya kesehatan tetap penting kok. Apa iya kesehatan nggak penting? Kalau memang kesehatan itu penting, ya dia pasti prioritaskan. Namanya suplemen 250.000, ya itu dibeli sama dia. Dibeli sama dia, cuma 8.000 kok. Ya, cuma 8.000 rupiah sehari kan artinya itu. Jadi nggak mahal juga. Nggak ada urusannya dengan daya beli yang melemah. Toh kalau dia beli 3 lebih murah. Suplemen lain beli 3 nggak dapat harga lebih murah, tahu nggak? Beli 5, beli 10 nggak dapat harga lebih murah. Coba pergi ke toko kalau nggak percaya. Pergi tuh ke Boston Century ya atau Kimia Farma. Beli 10, dapat nggak lebih murah? Nggak dapat. Cuma dapat ucapan terima kasih dengan plastik kresek 2. Udah dapat itu doang. Free parkir aja nggak dikasih sama dia. Pak, ini Pak, uang parkir Pak buat di depan, nggak dikasih sama dia. Ya, sedotan teh botol sosro juga nggak dikasih sama dia. Ya kan? Cuma dapat ucapan itu, terima kasih, udah selesai. Mau beli 1, beli 3 tetap aja sama semuanya. Di BP beli 3 dapat diskon lebih baik, beli 5 dapat diskon lebih baik, beli 10 dapat diskon lebih baik. Ya. Saya itu kan karena sering belanja banyak gitu ya. Jadi kalau beli sampo tuh kadang langsung 5 gitu. Karena di rumah ini banyak orang gitu ya. Jadi beli sabun juga langsung 5. Nggak dapat diskon itu. Ya, mau beli di Hypermart, di Giant, ya dimanapun, nggak dapat diskon. Ya. Di BP beli 3 dapat diskon. Nah, jadi nggak mahal, ya nggak mahal. Tapi beda masih pesaing bertambah ini. Ya kan? Kalau pesaing bertambah, biasanya juga market itu bertambah size-nya. Ya. Dan industri lain juga pesaing itu pasti bertambah. Secara umum pesaing itu mau bertambah, namanya manusia kok pasti bertambah itu. Ya. Nah, jadi ini hal yang nyata, tim yang nggak loyal, leader yang nggak support mungkin juga ada ya, daya beli yang melemah itu ada. Iya, ini memang kenyataan seperti itu. Tapi kalau kita mau introspection ya itu kelihatan jawabannya. Rata-rata kita apa? Kan nggak mau jawabannya. Ya kan? Nah, kita lebih senang misalnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Saya ketemu macam-macam pengusaha. Ada tuh yang hobinya nyalahin pemerintah. Ada. Ya kan? Yang nyalahin mitranya. Ada. Yang nyalahin karyawannya. Ada. Ada selalu orang seperti itu. Kalau kita jangan. Ya, mending kita apa? Introspection, ya, istighfar, insya Allah jadinya improvement. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Jadi bertanggung jawab dengan keputusannya, ya. Dan ini saya mau kasih tips ya soal siklus kekayaan. Ya, kalau mitra-mitra yang dulu-dulu 2 tahun yang lalu tahu nih ilmu kayak ginian. Jadi ini kuncinya pada sedekah, pada duha, pada istighfar. Ya. Jadi kalau kita rutin sedekah, kita rutin duha, rutin sedekah, rutin duha gitu ya, tambah lagi istighfar, insya Allah Pak cukup uangnya, cukup waktunya. Duha itu melapangkan waktu. Ya. Kita sedekahkan uang, Allah lapangkan uang kita. Kita sedekahkan waktu, Allah lapangkan juga waktu kita. Makanya harus duha, biar cukup waktu. Nah, begitu cukup uang, cukup waktu, akhirnya apa? Makin mudah berbakti pada orang tua. Keluarga, orang tua merasa diperhatikan. Begitu keluarga diperhatikan, akhirnya apa? Makin lapang lagi itu uang, lapang lagi itu waktu. Kita berbakti, ya berbalas kan? Ya. Nah, keluarga akhirnya apa? Mendukung. Ya kan? Keluarga mendukung, makin lapang lagi uangnya, lapang lagi waktunya. Begitu uang makin lapang, sedekah kita makin banyak. Ya kan? Waktu kita juga makin banyak. Kita punya waktu untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa lagi? Untuk jualan lagi. Makin lapang lagi uangnya, lapang lagi waktunya. Ini siklus, muter terus. Sampai kapan? Sampai Metallica pakai baju gamis. Ya, jadi lama banget. Ya. Coba yang itu Metallica pakai baju gamis, kapan coba itu? Ya kan? Kan lama banget, ya kan? Nah, jadi muternya siklusnya kayak gini terus.
ya kan? Nah, kalau kata itu sampai lebaran kuda katanya, ya kan? Jadi ini siklus kekayaan emang. Jadi makin lapang tuh uang, makin lapang tuh waktu, insya Allah. Ya, itulah ilmu sedekah, ilmu duha, ilmu istighfar, insya Allah. Ya, lanjut lagi yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini ilmu sederhana ketika kita mau memulai sesuatu. Ini pesan saya buat teman-teman yang jadi agent dan agent plus. Ya. Oh ya, sebelum saya lupa, insya Allah ya, insya Allah setelah Ramadan, ketika Ramadan, insya Allah besok gitu ya, itu pembinaan jam 3 pagi tetap ada, ya, tapi kita bikin waktunya lebih pendek, hanya setengah jam. Jadi jam 3 sampai jam 30. Ya, jam 3 sampai jam 3.30. Ya, jadi saya pikir semua kita tetap bisa gitu ya. Jadi sahurnya sama keluarga bisa, makan-makannya bisa, masak-masaknya bisa, manas-manasnya juga bisa. Tapi saya manas-manasnya perlu waktu Mas Ipo. Ya dimarahinnya itu makanan, lama-lama dia panas juga tuh ntar. Ya, makanannya dimarahin. Ya kan? Kan panas juga tuh jadinya. Cepet langsung ya. Bisa lah diatur waktunya ya. Dan bebas nanti kalau sambil apa ya, teman-teman nanti sambil pembinaan ketika Ramadan itu boleh sambil makan, sambil masak juga boleh insya Allah ya, nggak apa-apa. Ya jadi itu ya. Jadi minggu depan kalau orang tanya ada nggak pembinaan, ada tetap ya, tidak berubah sama sekali. Semua jadwal tetap sama ya. Pembinaan yang Selasa sore ya, yang Rabu pagi ya, yang Sabtu sore insya Allah tetap ada. Termasuk juga Senin pagi insya Allah tetap ada. Ya memang harus istiqomah. Jangan kasih excuse pada satu hal dua hal, terus jalan. Dan puasa Ramadan itu mengandalkan kita untuk totalitas. Ramadan itu nggak main-main. Indonesia merdeka ketika Ramadan. Ya, Perang Badar itu ketika Ramadan. Ya, itu Fathahilah merebut kembali Sunda Kelapa ketika Ramadan. Ya, jadi nggak ada alasannya Ramadan untuk slow, nggak ada. Naik harusnya. Oke? Jadi banyak peristiwa-peristiwa hebat ya itu terjadi ketika Ramadan. Termasuk juga Tariq bin Ziyad ya itu sampai di Andalusia ketika Ramadan juga. Ya, Salahuddin membebaskan Palestina ketika Ramadan juga. Banyak banget, banyak banget. Termasuk yang real di depan mata kita, Indonesia merdeka ketika Ramadan. Ya, Fathahilah merebut kembali Sunda Kelapa ya, Jakarta artinya itu ketika Ramadan. Ya, jangan lagi kita beralasan ya. Jadi Ramadan gaspol ya, ibadah meningkat ya, jualan juga meningkat. Karena apa? Jualan kita bukan sembarang jualan. Kita niatnya untuk nafkahi keluarga. Ya, insya Allah part of ibadah juga gitu. Nah, ingat ya teman-teman yang misalnya, mohon maaf, yang agent plus yang baru-baru bergabung gitu ya. Ingat nih ya, tidak harus paham everything untuk mulai something. Saya harus ngerti ini, itu enggak harus ngerti semuanya. Sama kayak nikah. Awal-awal nikah kita nggak ngerti semua kok. Bagaimana jadi ayah, jadi suami nggak ngerti kita. Mulai aja dulu. Ya, rata-rata orang yang nikah itu pemula semua. Mana ada orang nikah tuh yang ahli terampil, nggak ada. Ya punya pengalaman banyak itu nggak ada. Rata-rata nggak pengalaman semua. Ya kan? Pemula semuanya. Gitu. Nah, jadi tidak harus paham everything untuk mulai something. Tapi, nah perhatikan baik-baik. Tapi jika kita ingin mencapai everything, kita harus menguasai something. Teman-teman pengen berangkat umroh, ya, teman-teman pengen lunas hutangnya, lepas dari ribanya, ya kan, renovasi rumah keluarganya, ya kan, harus menguasai something. Menguasai apa itu? Menguasai bisnis. Kalau teman-teman nggak kuasai ini, impian tuh jadinya angan-angan semua. Pengen umroh sih, pengen lunas hutang sih, pengen lepas dari riba sih, pengen doang. Akhirnya muter-muter terus. Ya, istilah Robert Kiyosaki namanya mouse trap, ya, jebakan tikus. Muter-muter terus. Ya, kalau kita yang paling tepat tuh kayak jebakan kayak itu loh, tempat mainnya hamster gitu loh. Kan muter terus dia itu. Ya. Nah, orang barat nyebut itu sebagai mouse trap ya, jebakan tikus gitu. Ya, kalau kita ya itu kayak putarannya hamster itu. Ya, dia muter, dia lari kencang tapi ya di situ-situ aja. Ya kan? Nah, apalagi kalau dipancing dengan makanan, dia makin kencang lagi itu larinya. Padahal makanannya sedikit aja gitu. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya, kalau kita ingin mencapai everything, kita harus menguasai something. Saya ulang ya, jadi tidak harus paham everything untuk mulai something, tidak harus menguasai semuanya untuk memulai sesuatu. Tapi kalau kita ingin mencapai everything, lunas hutang, lepas riba, renovasi, ya kan, ganti kendaraan, gitu ya, uang tambahan, ya bisa bantu suami, bisa bantu keluarga, ya kan. Kalau kita ingin mencapai everything, kita harus mulai menguasai something, ya, harus menguasai something. Apa itu? Bisnis dikuasai. Ya, kita buka lagi gambar berikutnya. Dan ingat juga, ya, next boleh. Berhasilnya sebuah bisnis
dengan ekosistem yang tepat, ya, itu insya Allah mendekatkan kita pada everything. Ya, ini nggak sembarang kalimat ini. Saya nyusunnya setengah mati ini. Ya. Berhasilnya sebuah bisnis, ya kalau kita konteksnya di BP, dengan ekosistem yang tepat, itu insya Allah akan mendekatkan kita pada everything. Berhasil kita di BP, insya Allah juga ekosistem sudah tepat. Artinya apa? Itu kita makin dekat dengan everything. Jadi yang kita mau tadi, soal umroh tadi, ya, dan insya Allah apa? Tambah soleh, tambah sehat, tambah sejahtera, ya kan? Dapat persaudaraan juga, almost everything, almost everything. Maka saya bilang berhasilnya sebuah bisnis dengan ekosistem yang tepat, ya, insya Allah akan mendekatkan kita pada everything. Jadi dengan kata lain, kalau teman-teman pengen everything, harus sukses dalam something ini. Apa something itu? Bisnis. Bisa apa? Bisnis BP. Dengan apa? Ekosistem BP. Berhasil di sini, insya Allah akan dapat yang lain. Everything dapat. Almost everything. Ya. Tambah, insya Allah ya, tambah ketaatannya iya, tambah amalnya iya, kenal guru-guru iya, kenal dengan pengajian iya, oke? Hubungan sama orang tua makin baik, sama pasangan makin baik, lebih sehat juga, dikasih tahu ilmu kesehatan, gitu ya. Almost everything. Almost everything. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen mencapai everything atau many things, ya, pastikan berhasil di something ini. Apa itu berhasil di bisnis? Bisnis apa? Bisnis BP dengan ekosistem BP. Nah, ini insya Allah ya, kita sangat-sangat mungkin ya, kalau di BP. Kita buka lagi berikutnya. Ya, ini teman-teman baca sebentar. Ya, coba bayangkan ya, orang gabung di BP ya dengan angka 1,8 juta. Oke? Angka itu bisa jadi besar bagi sebagian orang. Nah, tugas kita mengecilkannya. Ya, mengecilkannya. Oke, balik lagi layar ke saya. Contohnya gini, teman-teman. Misal ya, teman-teman beli Mercedes ya, seri yang agak-agak biasa gitu ya, harga 800 juta, 700 juta. Ya. Ada yang ratusan juta, Mercy masih ada ya. Itu yang seri C ya, itu nggak sampai 1 M. Anggaplah kita patok sebuah angka 700 juta. Kira-kira mahal nggak? Yang bilang mahal coba ngacung. Ya lumayan lah ya. Ya lumayan lah angkanya gitu ya. Nah, tapi angka itu saya bisa bikin murah bagi teman-teman. Gimana caranya? Kalau saya bilang, Bapak beli ini Mercy 700 juta, Ibu beli Mercy 700 juta, terus dapat apa lagi? Nanti dapat pembinaan. Oke? Belum dapat jodoh, saya kasih jodoh juga. Oke? Ya. Dan saya pastikan juga Bapak dapat mertua yang baik, ya. Jadi jodoh baik, mertua baik juga. Oke? Bahkan apa? Showroom ini juga buat Bapak. Oke? Dan bukan showroom ini, Pak. Showroom sebelah sana juga dapat, Pak. Akhirnya Pak, 700 juta jadinya kecil. Betul, Pak? Betul. Murah nggak kira-kira? Kayak gituan. Murah banget. Dapat Mercy, ya kan? Dapat jodoh, dapat mertua baik, dapat showroom, showroomnya 2. Ya murah banget. Nah, jadi maksud saya apa? Angka 700 juta itu bisa jadi kecil. Kalau apa? Benefitnya kita besarin. Paham ya? Meskipun ini kita jual BP atau jual Mercy, itu analogi, masa nggak paham? Minum BP dong, ya, biar tambah cerdas dikit, ya. Nah, ini analogi perumpamaan. Sama nih orang gabung di BP, dia gabung di BP berapa? 1,8 juta. Ya, kita ambil angka yang tinggi deh, 1,8 juta itu. Angka ini bisa jadi besar bagi dia, berat bagi dia. Ya kadang-kadang dia nabung 1 bulan ya hanya untuk bisa join 1,8 juta itu. Tugas kita bikin itu kecil. Caranya gimana? Dengan memperbesar benefitnya, manfaatnya. Dia dapat ekosistem. Gimana caranya Mas Ibu agar dapat? Pastikan dia ikut pembinaan. Sabtu ikut, Senin pagi ikut. Ya. Terus apalagi aktif di grup WA. Nggak aktif, telepon dia. Ya kan? Atau kasih pertanyaan memancing. Ya, atau kalau perlu sesekali kasih hadiah. Boleh juga, biar ramai itu grup. Kasih hadiah aja nggak apa-apa. Ya kan? Bikin door prize, kasih hadiah, 5 yang komen pertama, kasih sesuatu. Dibikin ramai aja, nggak apa-apa. Ya, yang ringan-ringan aja, kecil-kecil aja, is okay. Ya, kasih aja. Jangan hadiah mobil ntar saya gabung juga tadi grup WA itu ntar, ya kan? Nah, yang simpel-simpel aja, gitu ya. Nah, sehingga apa? Dia aktif di pembinaan, di grup WA, yang di Zoom juga. Akhirnya apa? Oh, dia dapat apa yang disebut dengan ekosistem itu.
Yang mahal di BP itu ekosistem, bukan produk loh. Ya. Bahkan peran IPO ya sebagai mentor BP, ya sebagai founder BP itu kalau dibanding ekosistem lebih besar. Jadi yang lebih mahal itu ekosistem. Tapi memang orang gabung di BP gara-gara awal-awal itu gara-gara apa? Ya gara-gara IPO biasanya. Oh ya IPO mau dibina sama biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk nanti ya yang mahal itu adalah ekosistem. Ya. Nah ekosistem nggak berasa ini kalau dia nggak ikut pembinaan, kalau dia nggak ikut grup WA, pastikan dia ikut. 2 hari sebelumnya kasih tahu, sehari sebelumnya ingatkan lagi, 1 jam jelang acara ingatkan lagi, ya kan? Pas acaranya ingatin lagi, WA dia, kamu udah gabung nggak di Zoom atau di YouTube, ya kan? Nggak ada jawaban, telepon, gitu. Memastikan dia ikut. Jadi bukan, oh saya udah kasih tahu dia Pak, bukan kasih tahu, dipastikan. Saya tuh sama anak, sama istri juga, sama tim tuh ya, nggak ada bilang, oh udah diinin sih, udah dikasih tahu sih, udah dibuka sih, bukan gitu jawabannya, sudah dipastikan. Make sure. Bukan sekedar make it, tapi make sure. Ya. Nah, jadi dia dapat tuh ekosistem satu, ya kan? Terus apa lagi? Dipastikan dia praktek. Meskipun tadi ngomong soal stok, kamu udah nyetok nggak? Ya belum bisa sih nyetok kalau sekarang. Ya udah belum bisa banyak, berapa bisanya? Ya. Nah, jadi dipastikan praktek juga, sehingga dia terasa tuh bisnis yang bertumbuh itu. Nyetok tuh buat dia, ya. Nyetok tuh buat kita, ya kan? Kalau kita nggak nyetok, nggak belajar nyetok, ya otak nggak melar-melar, ya. Kita akhirnya gampangin semuanya dan nggak bertumbuh. Tapi kalau kita maksa diri untuk stok, akhirnya kita ketemu dengan keseimbangan baru, kita ketemu dengan ya potensi-potensi baru. Dan Allah pasti buka rezeki pada orang yang berani berkorban. Pasti itu. Makanya kesimpulan saya adalah Pak, stokmu rezekimu. Ya kan? Nah, kita udah ajarin ilmu ini. Dipastikan juga dia praktek. Ya, jadi teman-teman, nih balik ke materi yang tadi itu, dia 1,8 itu terasa kecil, ya, maka yang ini harus diperbesar semuanya. Dia dapat ilmu kesehatan, dia praktek ilmu kesehatan, akhirnya apa? Makin sehat. Dia kurangi 3G, gula dikurangi, garam dikurangi, ya, gorengan dikurangi. Syukur-syukur ditiadakan. Indonesia ini makanan banyak yang sehat, kayak Sunda tuh sehat-sehat semua. Sayur-sayur sehat semua. Yang kurang sehat apa? Cireng. Udah. Ya, semuanya udah sehat, ya kan? Jawa juga itu banyak sayur, tempe, tahu sehat semua. Tahu pas minum teh gulanya banyak. Nah, itu orang Jawa tuh. Kalau Sumatera, waduh, ini banyak banyak tantangan ini. Ya kan? Itu kuah-kuahnya, waduh ya, dari yang gulai, dari yang rendang sampai yang pindang ya, itu masya Allah semua itu, ya kan? Nah, kurangi goreng-goreng. Gula sebenarnya itu bagus, tapi selama ini kita memang kebanyakan. Itu apalagi garam juga, garam itu bagus sebenarnya. Ya, tapi karena selama ini kita kebanyakan. Nah, kurangi di 3G ini. Nah, dapat tuh dia ilmu kesehatan, dia praktek, hidupnya membaik, ya kan? Nah, satu. Terus apalagi ya, kita di sini ada pembinaan tentang keluarga juga, tentang parenting juga, ya kan? Dia ikut, dia praktek, akhirnya membaik. Semuanya. Sehingga akhirnya apa? Oh iya, 1,8 itu kecil banget ya. 1,8 itu nggak ada apa-apanya. Udah 1,8 dapat produk, aku jual dapat 2,5 juta, ya, untungnya lumayan, ya kan? Dapat lagi ya ilmu keluarga, ilmu parenting, ilmu kesehatan, ya pembinaan ekosistem, saling jaga, saling doa seperti ini, doa-doa juga dari ulama. 1,8 mah kecil lah udah. Nah, tugas kita bikin angka 1,8 itu jadi kecil. Apa efeknya? Apa efeknya? Kalau angka ini sudah mengecil, akhirnya apa? Loyalitasnya meningkat. Militansinya meningkat. Tapi hati-hati, kalau dia plus-plus itu loyalitasnya rendah. Aku keluarkan 1,8, ya kan? Akhirnya aku jual ini lagi ke agent-agent, ya. Untungnya tipis, pembinaan nggak ikut, semua nggak ikut. Akhirnya dia keluar dari BP, dia bilang apa? Di BP ya untungnya tipis aja sih. Dan dapatnya cuma itu aja sih. Nah, jadi bukan BP-nya yang salah. Kita ya yang kurang menggiring dia untuk kenal semuanya. Kalau dia kenal semuanya, insya Allah dia tambah loyal di BP. Ya. Jadi pembinaan pastikan ikut, ya kan? Kayak tadi tuh saya kontrol tuh jam 3 kurang 15 ya. Itu peserta di Zoom nggak sampai 1.000 tadi. Nah, itu penurunan tuh bagi kita. Karena apa? Harusnya udah 1.000 lebih. Ya. Itu agak kemunduran tuh. Biasanya jam 2:30 itu udah penuh tuh Zoom biasanya. Ya. Nah, makanya nih ke depan kita harus perbaiki. Ya, kalau perlu tuh jam 2:15 begitu dibuka Zoom langsung penuh semuanya. Langsung penuh. Ya kan? Karena rebutan semua masuk Zoom. Gitu juga yang misalnya di YouTube, memang nggak berhasil masuk tapi tetap belajarnya sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, sehingga coba nih ya kayak saya itu kan sering banget ya diundang kemana-mana gitu ya. Saya ngisi acara Zoom ya orang lain. Itu ya minta mereka layarnya nyala aja itu setengah mati susahnya.
Ya. Mereka nggak ngerti adab belajar. Di BP ngerti adab belajar. Layarnya nyala, hampir semua nyala gitu. Ya. Nah, ini kan mahal di BP kan. Jadi kalau orang makin kenal di BP, makin kenal di BP, kenal lagi sama guru-gurunya, ya kan, kenal lagi guru-gurunya, kayak nanti tuh Rabu nih ada pembinaan bagus banget ya sama Ustadz Abi Maki. Kita bahas insya Allah tentang Umar bin Khattab ya sebagai leader. Wah, bagus banget Rabu ini. Ya, saya dengar di materi beliau tahun lalu bagus banget, karena itu saya minta beliau bahas ini ke kita ya, khusus kita ya, Umar bin Khattab. Hari Rabu ini insya Allah. Ya. Nah, jadi makin kenal itu makin kenal, makin mahal rasanya. Ya, makin sayang ninggalin BP. Ya, militansi meningkat, loyalitas meningkat. Jadi kalau dibalik pertanyaannya, kalau ada mitra kurang militan, ada mitra kurang loyal, salah siapa? Salah kita sebagai leadernya, karena kita belum memperkenalkan BP. Ya, sama ada orang Islam, ya, tapi nggak cinta-cinta banget sama Islam. Ya, apakah Islam yang salah? Enggak. Ya, mungkin interaksi dia sama orang-orang Islam itu yang kurang tepat. Ya, ada teman saya, dia anti banget sama pesantren. Dulu dia masuk pesantren, tapi kenapa? Pas ketemu di pesantren itu, dia ketemu yang keras, ya, yang keras ya, yang suka menginikan kelompok lain. Jadi pas keluar dari pesantren, wah anti banget dia. Padahal nggak semua pesantren seperti itu. Mungkin tempat dia aja kayak gitu, ya. Nah, terus juga misalnya ya, ada sebagian orang tuh ketemu dengan Pak Hajinya pelit. Udah itu dibahas sama dia kemana-mana. Padahal cuma satu Pak Haji kayak gitu, yang lain banyak dermawan kok, ya. Jadi yang si Pak Haji ini sebenarnya gagal menjadi duta Islam yang baik gitu kan. Nah, kita sekarang adalah duta BP, ya kan? Kita menjadi ambasadornya BP. Begitu orang masuk BP, perkenalkan semuanya. Sehingga apa? Militansinya meningkat, ya, loyalitas meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena pengorbanannya terasa kecil. Pengorbanannya terasa apa? 1,8 kecil, dapat semua di sini. Untung dapat, pembinaan dapat, akses ke Masipo ada, ya kan? Dikasih tahu copywriting-nya, kasih tahu juga cara postingnya, ya kan? Dapat pembinaan dari guru-guru, dari semuanya, dapat lagi doa-doanya. Kecil 1,8 mah. Nah, kita bikin seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini ya, semakin besar ya ini. Jadi dia harapan segini, ternyata di dalam itu banyak yang luar biasa. Ini juga yang membuat dia makin apa? Makin militan ngajak orang masuk ke BP. Tapi kalau dia merasakan manfaat itu sedikit, dia ngajak orang juga ogah-ogahan. Takut orang yang masuk kecewa. Ya. Jadi simpel aja cara bagaimana ya tim kita militan terhadap BP dan militan cari mitra baru. Ingat ya, happy partners will bring new partners. Saya ulang ya, happy partners will bring new partners. Mitra yang happy akan bawa mitra yang baru. Ya. Nah, tugas kita di sini ya itu bikin dia tuh yang pengorbanannya terasa kecil, ya. Dia makin happy, kita perkenalkan BP ya, aspek-aspek yang lainnya, sehingga apa? Tambah militansinya, tambah loyalitasnya, sehingga apa? Dia makin militan juga cari mitra yang baru. Makanya mitra BP ya, saya pernah tes ya, saya pernah hitung ya, saya pernah compare dengan bisnis orang lain. Mitra kita nggak sampai 100.000, ya. Hitung-hitungan saya kita sekitar puluhan ribu lah. Oke, tapi militansi kita beda sama bisnis yang lain. Ada bisnis ya yang saya lihat tuh besarnya 3 kali dari kita. Saya diundang di sana, saya ngisi di sana. Cari layar yang nyala aja susah coba. Nggak nyala layarnya coba. Jadi belajar nggak punya adab semua. Layarnya nggak nyala. Gitu. Pas diajak interaksi juga nggak interaksi semua. Oh, di BP beda. Ya, di BP kalau saya bilang, ayo komen sekarang. Komen semua tuh di YouTube. Ya kan? Ayo teman-teman, sekarang yang di YouTube ya. Yang hadir di YouTube, coba kasih komen semua di sana coba. Nah, itu pasti berapa detik lagi nanti kita cek ya. Nanti kan bisa dicek tuh, lihat tuh ramainya seperti apa. Nah, ini loyalitas kita dan ini diferensiasi kita. Ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Saya berharap kita naik level ya. Kita naik level beneran ya, sudah tahun 2021, apalagi kita masuk Ramadan ya. Ramadan bukan bulan yang biasa. Ini bulan yang luar biasa. Kita kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan Ramadan. Ya. Nah, ini kesempatan bagi kita. Pertama, kita tingkatkan semuanya. Tadi yang soal 3I tadi, ya, introspection, kemudian istighfar, kemudian kita lakukan improvement, insya Allah, ya, 3I tadi. Terus kita yang sudah gabung di BP, gimana pun tidak ada orang yang bisa memaksa kita. Sekarang kita sudah gabung di BP, berarti kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Aku yang memutuskan gabung di BP, aku yang bertanggung jawab. Kalau memang ada kurang-kurangnya, oke, aku akan perbaiki sambil jalan semuanya. Ya, kedua, ketiga, ya, tadi itu. Ya, bagaimana mitra yang sudah gabung juga sama kita bikin angka 1,8 itu terasa kecil. Angka 950.000 itu terasa kecil. Dengan cara apa? Memastikan mereka ikut pembinaan. Ya, ikut pembinaan, ya, dikontrol H-2.
H-1, 2 jam menjelang acara, 1 jam menjelang acara, dan ketika acara, dikontrol semua. Ingat ya, orang Indonesia itu punya satu filosofi, apa itu? Nggak enakan. Ya. Jadi kalau kita udah berkali-kali dikasih tahu dia nggak enak, nggak ikut. Akhirnya ikut juga dia. Ya, nah nggak apa-apa, awal-awal ikutnya karena nggak enak. Nanti lama-lama enak sendiri kok. Ya, jadi kalau kita tanya terus gitu ya dia, ya udahlah aku ikut di Zoom gitu kan. Nah, nggak apa-apa, itu kan dalam rangka kebaikan. Saya dulu awal-awal tuh ya masuk masjid itu juga, maksud saya gini ya, kita biasa ke masjid gitu ya. Tapi yang namanya 3 hari di masjid itu saya nggak pernah. Ada teman saya maksa, ngetok terus itu, ya kan? Saya berdua waktu di Malaysia nih kejadiannya. Saya berdua sama orang Indonesia gitu kan. Diajak terus kan, lama-lama nggak enak kan. Akhirnya kita ke masjid sana gitu. Nah, jadi saya akhirnya 3 hari itu di masjid ya, kita nginap di masjid itu 3 hari, gara-gara apa? Ada yang maksa ternyata. Ya kan? Dan akhirnya apa, kita nggak enak kan? Nah, itu kelakuan orang Indonesia kan, nggak enak hati. Ya, akhirnya dipaksa untuk arahnya kebaikan, nggak apa-apa. Ya, jadi kita awal-awal tuh sama mitra ya, yang belum terasa nikmatnya pembinaan, belum terasa nikmatnya nge-Zoom, ya, nikmatnya percakapan di grup WA itu, kita kadang-kadang paksa mereka nggak apa-apa. Ya, kita minimal dengan cara mengingatkan berulang, sampai nanti dia terasa nikmatnya, sampai nanti dia terasa 1,8 itu terasa kecil. Akhirnya apa, militansi meningkat, loyalitas meningkat, dan akhirnya apa, dia militan cari mitra baru yang lainnya, insya Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa? Continuous improvement, kaizen tadi, tawaf tadi, insya Allah. Tawaf 7 kali, artinya itu sebenarnya bukan 7 kali. Ya, jadi dalam Islam itu kalau disebut 7 itu belum tentu artinya 7, bisa lebih. Artinya apa? Memang continuous. Sama kayak Rasulullah ngomong 3 kali, belum tentu itu artinya 3 kali, bisa lebih. Ya, harta yang sedekahkan akan bertambah. Apakah bertambahnya 3 kali? Enggak, bisa 700, bisa 1000, bisa lebih. Tapi kan nggak mungkin Rasulullah ngomong sampai 1000 kali kan? Harta yang sedekahkan akan bertambah. Oh, kepanjangan, masa hadisnya sampai 1000 kali ngomong gitu. Ya, jadi 3 kali itu mewakili semua, termasuk juga 7 kali. Ya, sama kayak kita ngomong pusing 7 keliling, belum tentu 7 keliling. Ya, artinya memang pusing banget gitu loh. Ya, jadi tawaf itu ya memang secara syariat memang ada 7 kali selesai gitu. Tapi pesannya buat kita adalah kalau kita melakukan improvement bukan 7 kali, terus menerus. Ya, sa'i juga ya, bagaimana istrinya Nabi Ibrahim sa'i kan bolak-balik 7 kali. Ya, itu kan filosofi cari rezeki. Apakah harus 7 kali? Sebenarnya apa? Ya tanpa henti sebenarnya. Terus menerus gitu. Ya, nah itu namanya continuous improvement. Kalau bahasa kita namanya ITP. Ya, improve the process insya Allah. Oke, itu teman-teman ya. Ini sudah ya. Silakan, ini ada materi bagus banget ya, saya posting video bagus banget ya, acara kita di Jogja kemarin ya, buka di slide-nya. Nah ini ya, tetap melangkah teman-teman. Don't worry, nanti insya Allah kita akan ada pembinaan khusus. Jadi saya ini pertemuan fisik ya, pertemuan fisik memang kita pecah-pecah karena kita mencegah masa yang ramai gitu ya. Insya Allah nanti akan ada gathering khusus untuk teman-teman Bright ya, dan mitra-mitra yang lainnya ya. Jadi memang saya pecah-pecah bertahap semuanya ya, agar tidak mengundang crowd gitu ya. Jadi tunggu aja waktunya, nanti akan diumumkan ya. Ada nanti gathering khusus ya untuk Bright ya, juga untuk yang lain. Sekarang kita silakan masuk ke Instagram, silakan masuk ke Facebook ya, kita share ya, kita absensi sama-sama ya. Kita belajar sama-sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ini merah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Masih Bu. Barakallah jazakallah. Ibu-ibu. Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair Masih Bu. Masih malu Pak. Puasa. Mr. Jos, Assalamualaikum. Lahir batin. Masih lahir batin, masih Lahir batin ya. Apa lahir batin Masih Bu? Lahir batin.